Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka mengira jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini tak pernah ditinggalkan. Kisah Petrus dan para murid yang pergi menangkap ikan menjadi kisah yang menarik tatkala Yesus hadir menampakkan diri. Mereka telah kelelahan setelah sepanjang malam tidak mendapatkan apa-apa. Sebagai nelayan, mereka benar-benar memahami apa yang mereka lakukan. Namun, mereka tidak dapat menyangkal kelemahan manusiawi mereka. Dalam situasi putus asa karena kematian Yesus dan karena tidak mendapatkan apa-apa ketika menjala ikan, Yesus hadir untuk meneguhkan mereka bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Yesus memberikan harapan bahwa dalam Yesus segala sesuatu dapat terjadi. Ia akan memberikan kelimpahan kekuatan dan mengusir segala ketakutan. Pengalaman Petrus ini merupakan pengalaman Paskah, bahwa Yesus Kristus yang bangkit dengan jaya hadir, terlihat ikut berperan secara baru dalam hidup dan karyanya. Roh Kristus yang bangkit menyertai kita juga hingga saat ini dan selama hidup untuk memberi semangat baru, ragi baru, cinta dan kasih sayang, damai dan kerukunan, serta kegembiraan sejati
yang harus kita bagikan kepada orang lain dimanapun kita berada. Ada begitu banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan anugerah Paskah ini. Kita tidak mungkin memberi sesuatu yang tidak kita punyai kepada orang lain. Kita tidak mungkin membagikan rahmat Paskah kepada orang lain kalau kita sendiri tidak mengalaminya. Saudara terkasih, pengalaman ditinggalkan mungkin membawa luka bagi hidup kita. Tetapi kita bisa belajar dari pengalaman para murid yang sedih karena kematian Yesus. Mereka ternyata tidak ditinggalkan. Yesus bangkit dan bahkan menampakkan diri kepada mereka. Walaupun dia tidak terlihat secara kasat mata, tapi Yesus tetap hadir di dalam hidup dan di hati mereka. Yesus hadir secara nyata hingga saat ini. Tanda kehadiran Yesus yang menyelamatkan itu hadir dalam sakramen Ekaristi yang kita rayakan. Bahkan dikatakan, di mana ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Dengan demikian, jika kita saling mengasihi atau menyatakan kasih kepada sesama, maka Tuhan berada di situ. Yakinlah bahwa Allah selalu mencintai dan tidak pernah meninggalkan kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.